Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tabrani, mahasiswa PPG Kementerian Agama Republik Indonesia, batch 2 LPTK UIN Salatiga, kategori K2, kelas C2. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6 untuk pelajaran ketiga dengan judul Sunan Giri. Pada tahap pembelajaran kali ini, peserta didik akan memahami 3 hal setelah pembelajaran ini selesai, atau yang disebut dengan tujuan pembelajaran. 3 tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, peserta didik setelah pembelajaran ini selesai, peserta didik mampu memahami biografi Sunan Giri dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisa peranan dakwah Sunan Giri dalam mengembangkan dakwah Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu meneladani sikap positif dalam pribadi Sunan Giri dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini juga disiapkan peta konsep. Dalam peta konsep untuk memahami materi Sunan Giri ini ada 3 tahapan. Yang pertama, biografi yang terbagi dalam 4 step. Yang pertama, silsilah dan nasab, kisah kecil Sunan Giri, pendidikan Sunan Giri, dan Sunan Giri mendirikan pesantren, serta wafatnya Sunan Giri. Kemudian peta konsep yang berikutnya yaitu peranan dakwah Sunan Giri dalam mengembangkan dakwah Islam di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu sikap positif Sunan Giri. Baik. Biografi Sunan Giri. Pada tahapan biografi ini ada 4 yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu silsilah dan nasab Sunan Giri. Sunan Giri atau yang dikenal dengan sebutan Raden Ainul Yakin, Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Joko Samudro lahir di sebuah daerah dan menjadi bagian dari kerajaan Majapahit, yaitu Kerajaan Blambangan Banyuwangi, pada tahun Saka 1365 atau 1442 Masehi. Secara silsilah, Sunan Giri masih keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur ayahnya yaitu Sunan Maulana Ishak. Tersambung nasabnya dengan Nabi melalui cucu Nabi yaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sedangkan ibunya bernama Dewi Sekardadu yang masih keluarga dari Kerajaan Blambangan Majapahit. Berikutnya, cerita masa kecil Sunan Giri. Ketika Sunan Giri lahir, Sunan Giri dianggap sebagai sumber malapetaka terhadap virus penyakit yang menyebar di Kerajaan Blambangan pada saat itu. Berkat tuduhan tersebut, akhirnya Sunan Giri yang masih dalam keadaan bayi dimasukkan ke dalam peti besi dan dihanyutkan ke laut.
Akhirnya peti besi yang berisi Sunan Giri yang masih bayi terombang-ambingkan di laut dan ditemukan oleh awak kapal yang berasal dari Gresik yang hendak melakukan perdagangan ke Pulau Bali. Kapal tersebut mirip juragan kaya yang berasal dari Gresik, yaitu Nyi Ageng Pinatih. Dan bayi yang ditemukan oleh awak kapal tersebut diserahkan kepada Nyi Ageng Pinatih, dan Nyi Ageng Pinatih merawat bayi tersebut dan memberikan nama Joko Samudro. Dalam perawatan Nyi Ageng Pinatih pada masa umur 12 tahun, Sunan Giri oleh ibu asuhnya dimasukkan ke sebuah pesantren untuk memperdalami ilmu agama, karena sosok Nyi Ageng Pinatih adalah sosok yang agamis, sehingga Nyi Ageng Pinatih mau Sunan Giri juga ahli dalam ilmu agama. Sehingga pada saat itu Nyi Ageng Pinatih memasrahkan Sunan Giri untuk belajar ilmu agama ke sebuah pesantren yang ada di kota Surabaya, yaitu pesantren Ampel Denta